Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dina Azizah bersama 2 orang rekan yaitu Alia Destiana dan Tesi Yulia. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah desain pembelajaran mengenai laporan hasil analisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang terdapat pada skripsi kakak tingkat Prodi Pendidikan Fisika. Langsung saja saya akan menyampaikan pada pembahasan pertama tentang latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran sangat ditentukan keberhasilannya oleh keterampilan guru dalam mendesain pembelajaran. Esensi dari desain pembelajaran adalah merancang seperangkat tindakan yang bertujuan untuk mengubah situasi yang ada menjadi situasi yang diinginkan. Termasuk di dalamnya ialah pengembangan bahan pembelajaran. Secara nyata, bentuk dari usaha-usaha tersebut ditandai dengan perumusan kompetensi yang operasional, pemilihan, dan penyusunan perangkat pembelajaran yang akan diajarkan. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari Sagus untuk kegiatan dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Oleh karena itu, RPP harus disusun selengkap mungkin, sistematis, dan juga operasional, sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. RPP harus dirancang untuk memberikan pengalaman belajar pada peserta didik. Rancangannya harus kaya akan inovasi sesuai dengan spesifikasi materi ajar dan lingkungan belajar siswa seperti budaya lokal dan kebutuhan masyarakat serta sumber daya alam yang tersedia. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, kami melakukan kegiatan analisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang terdapat di skripsi. Hal ini penting dilakukan untuk upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan serta membantu guru-guru dalam menganalisis rencana pelaksanaan pelajaran yang baik, sistematis, dan juga operasional sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada, juga untuk melihat kesesuaian antara RPP yang disusun dengan implementasinya pelaksanaannya di kelas. Baiklah, itu saja latar belakangnya. Pemateri selanjutnya akan membahas mengenai tinjauan pustaka dari desain pelajaran yang akan disampaikan oleh saudari Tesi Yulia. Kepada Tesi Yulia dipersilahkan. Jadi saya akan melanjutkan materi dari Dina Azizah yaitu tinjauan pustaka. Terdapat bab 2 yaitu pembahasan tinjauan pustaka. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisisan, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pembelajaran. Desain karakteristik peserta didik, segi-segi latar belakang, pengalaman peserta didik berpengaruh terhadap efektivitas proses belajarnya. Kebutuhan pembelajaran adalah antara kondisi realitas pembelajaran saat ini dengan kondisi ideal pembelajaran yang seharusnya dilakukan. Analisis kebutuhan adalah mencari penyebab yang mendasari kesenjangan antara kondisi ideal atau yang diharapkan dengan kondisi aktual saat ini. Kebutuhan normatif adalah kebutuhan yang dapat diidentifikasi dengan membanding antara hasil yang dicapai peserta didik dengan standar regional atau nasional yang ada. Kompetensi adalah integrasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif berdasarkan standar atau ukuran yang diberikan. Tujuan instruksional umum adalah satu, pernyataan umum yang jelas tentang hasil belajar peserta didik. Kedua, berkaitan dengan masalah dan penilaian kebutuhan yang diidentifikasi. Tiga, dapat dicapai melalui pembelajaran bukan dengan cara yang lebih efisien seperti meningkatkan motivasi karyawan. Terdapat 4 faktor kunci yang menentukan keberhasilan belajar, yakni karakteristik umum, kemampuan awal khusus, gaya belajar, kecerdasan jamak. Pembelajaran khusus mencakup domain kognitif yang menekankan tingkatan berpikir, domain efektif yang merujuk pada sikap dan perasaan, serta domain psikomotor yang menekankan pada tindakan. Pengukuran adalah pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang lain atau objek tertentu menurut atau formasi yang jelas. Evaluasi adalah proses penentuan kelayakan atau nilai dari sesuatu yang mencakup penilaian tentang suatu orang atau yang dievaluasi. Pendekatan merupakan sudut pandang bagi guru, dosen, atau instruksi atau pengembangan terhadap proses pembelajaran, seperti pendekatan yang berpusat pada guru, dosen, dan instruktur, dan pendekatan
yang berpusat pada peserta didik. Metode merupakan upaya yang mengimplementasikan rencana yang sudah disusun tercapai secara optimal. Pengembangan pembelajaran berperan sebagai pengembangan sekaligus pengembangan materi dan sebagai guru, dosen, atau instruksi, bukan hanya sebagai pemberi pembelajaran yang sehari-hari berdiri di depan kelas untuk menyajikan materinya, melainkan juga sebagai pengembang pembelajaran termasuk juga mengembangkan bahan pembelajaran. Evaluasi adalah proses penilaian, pengukuran, dan pengetahuan kelayakan terhadap suatu produk atau sistem pembelajaran berdasarkan kriteria yang diterapkan. Penilaian dan pengukuran yang dimaksud mencakup kegiatan pengumpulan data, baik dilakukan melalui tes dan angket maupun dengan observasi, wawancara mendalam, kajian dokumentasi, dan portofolio. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alia Destiana. Baik, terima kasih kepada Tesi yang telah memaparkan bab 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis. Kami menganalisis 10 aspek. Yang pertama ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran yang RPP terapkan ini adalah desain pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu Learning Cycle 7E, yang merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Nah, pada RPP ini ditunjukkan pada kegiatan inti, yaitu pada saat guru memunculkan pemahaman awal peserta didik dengan memberikan pertanyaan mengenai contoh usaha dan kehidupan sehari-hari, lalu guru menilai keterampilan pemahaman konsep peserta didik, guru menampilkan gambar tentang orang yang sedang mendorong mobil atau mendorong meja atau dinding, dan menjelaskan keterkaitan dengan pengertian usaha. Lalu yang keempat, guru meminta seorang siswa mendorong meja dan dinding. Lalu yang kelima, peserta didik mengamati beberapa video benda yang melakukan usaha serta video benda yang tidak melakukan usaha. Lalu yang terakhir, saat peserta didik diminta untuk mendiskusikan dengan teman sebangku mengenai konsep usaha dan gejala yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Lalu yang kedua, landasan psikologi desain pembelajaran. RPP yang dirancang sudah memenuhi landasan psikologi desain pembelajaran. Pada RPP yang dianalisis telah memakai teori belajar behaviorisme, yang mana kegiatan pembelajarannya meliputi tujuan instruksional khusus, evaluasi formatif, dan umpan balik atau feedback. Pada RPP, aliran behaviorisme ini ditunjukkan dalam kegiatan inti, yaitu pada saat guru meminta seorang siswa mendorong meja dan dinding. Kemudian, guru tersebut menanyakan kepada siswa lainnya apakah teman mereka telah melakukan usaha terhadap meja dan dinding. Lalu peserta didik diminta untuk mengamati beberapa video benda yang melakukan usaha serta video benda yang tidak melakukan usaha. Lalu analisis yang ketiga adalah tentang kebutuhan pembelajaran. RPP yang dirancang sudah sesuai dengan proses identifikasi kebutuhan pembelajaran. Pada RPP yang dirancang sudah memenuhi 7 proses identifikasi kebutuhan pembelajaran, yaitu adanya mengidentifikasi masalah, validasi masalah, lalu memformulasikan kebutuhan, yang keempat merumuskan tujuan. Nah, tujuan pembelajaran pada RPP tersebut itu sudah disusun menjadi ada 5. Yang pertama, memahami konsep usaha dan energi, lalu menganalisis hubungan antara usaha dan perubahan energi kinetik. Yang ketiga, memahami tentang hukum kekekalan energi. Yang keempat, menganalisis hubungan gaya konservatif dengan hukum kekekalan energi mekanik. Lalu yang terakhir adalah menerapkan hukum kekekalan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyesuaikan tujuan sekarang dengan tujuan yang baru. Yang keenam, memvalidasi tujuan yang telah disesuaikan. Lalu yang ketujuh adalah memprioritaskan tujuan. Lalu analisis yang keempat adalah menganalisis pembelajarannya. RPP yang dirancang ini sudah ada kompetensi dasarnya, dan yang dipakai itu adalah untuk ranah kognitif itu memakai C4, yaitu menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada ranah afeksinya memakai A1, yaitu menunjukkan perilaku ilmiah, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan, melaporkan, dan berdiskusi. Lalu pada ranah psikomotornya menerapkan P2,
yaitu menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep energi, usaha, dan hukum kekekalan energi. Lalu untuk tujuan pembelajarannya di RPP ini sudah dirumuskan, namun tidak memenuhi ABCD atau audience, behavior, condition, dan degree. Dari tujuan yang disusun ini hanya memenuhi behaviornya aja. Jadi audience, condition, dan degree-nya itu tidak ada. Jadi tidak memenuhi keempat aspek itu. Lalu untuk komponen pembelajarannya sudah sesuai dengan 5 kategori kemampuan yang meliputi kemampuan intelektual, yaitu kemampuan menalar. Guru memunculkan pemahaman awal peserta didik dengan memberikan pertanyaan mengenai contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada komponen kemampuan kognisinya adalah di RPP itu tertulis guru meminta seorang siswa mendorong meja dan dinding, kemudian menanyakan kepada siswa lainnya apakah teman mereka telah melakukan usaha terhadap meja dan dinding. Lalu informasi verbalnya itu pada RPP tertera dalam kegiatan inti, yaitu pada saat guru menampilkan gambar tentang orang yang sedang mendorong mobil atau mendorong dinding dan menjelaskan keterkaitan dengan pengertian usaha. Lalu sikap. Guru itu menilai sikap peserta didik dalam kerja kelompok dan menilai kemampuan peserta didik saat menerapkan konsep. Lalu kemampuan psikomotoriknya pada saat guru meminta seorang siswa mendorong meja dan dinding. Lalu untuk taksonomi pembelajarannya sudah memenuhi domain kognisi, afeksi, dan psikomotor. Pada domain kognisi tadi memakai ranah C4 yaitu analisis, afeksi di ranah penerimaan, atau di A1, psikomotor ini pakai yang P2, manipulasi. Lalu yang kelima, kami menganalisis karakteristik peserta didiknya. Menganalisis karakteristik peserta didik itu dapat dilakukan dengan cara mengetahui kompetensi awal, dan pada RPP sudah diterapkan, yaitu pada kegiatan inti pembelajaran dengan mencari tahu pengetahuan awal tentang topik, yaitu pada saat guru memunculkan pemahaman awal peserta didik dengan memberikan pertanyaan mengenai contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selain itu juga dalam menganalisis karakteristik peserta didik dapat dilakukan dengan cara menganalisis gaya belajar peserta didiknya. Yang pada RPP, gaya belajar yang diterapkan itu adalah visual learners, yaitu yang belajar melalui penglihatan. Nah, gaya belajar ini ditunjukkan di kegiatan inti pada saat guru menampilkan gambar tentang orang yang sedang mendorong mobil atau mendorong meja atau dinding, dan juga saat peserta mengamati beberapa video benda yang melakukan usaha serta video benda yang tidak melakukan usaha. Kemudian dalam menganalisis karakteristik peserta didik juga itu penting untuk memerhatikan kecerdasan jamak peserta didik. Dan pada RPP yang kami analisis itu ditunjukkan kecerdasan jamak peserta didik tersebut adalah logis matematis. Karena di RPP tersebut ada kegiatan di mana peserta didik itu melakukan uji coba mendorong mobil atau mendorong meja atau dinding, lalu guru tersebut bertanya apakah ada atau tidak ada usaha yang bekerja, dan kemudian peserta didik tersebut dapat berpikir kritis untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Jadi kami menyimpulkan bahwa kecerdasan jamak peserta didik itu adalah logis matematis. Lalu kami menganalisis tentang tujuan pembelajarannya. Ini sudah dijelaskan juga di awal. Tujuan pembelajaran sudah dirumuskan, namun kurang memenuhi aspek SMART atau specific, measurable, attainable, realistic, time, dan juga BCD, audience, behavior, condition, degree. Nah, tujuan pembelajaran disusun tidak spesifik dan tidak terukur, dan juga tidak adanya keterangan peserta keadaan bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai, dan juga tidak adanya derajat atau ukuran minimal atau maksimal tujuan tersebut harus tercapai. Singkatnya, tujuan pembelajaran yang dirancang atau RPP yang kami analisis ini hanya memenuhi aspek attainable, realistik, dan juga behavior. Lalu, analisis yang ketujuh, kami menganalisis tentang instrumen penilaiannya, dan di RPP yang kami analisis ini menggunakan instrumen penilaian tes tertulis pilihan ganda, yaitu Fortier Diagnosis Test dengan skala keyakinan CRI atau Certainty of Response Index. Instrumen ini digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa. Instrumen ini merupakan hasil pengembangan dari tes diagnostik pilihan ganda 3 tingkat yang dilengkapi dengan tingkat kepercayaan diri siswa. Lalu analisis yang ke-8 ada
tentang strategi pembelajaran. RPP yang dirancang ini sudah memenuhi strategi pembelajaran, karena pada RPP ini sudah dituliskan model pembelajarannya, yaitu Learning Cycle 7E, sedangkan metodenya itu adalah demonstrasi, diskusi kelompok, dan juga tanya jawab. Lalu teknik atau cara untuk mengimplementasikan metodenya adalah dengan cara guru menampilkan gambar tentang orang yang sedang mendorong atau yang sedang mendorong mobil atau mendorong meja atau dinding, dan juga saat peserta didik mengamati beberapa video benda yang melakukan usaha serta video benda yang tidak melakukan usaha. Kemudian terdapat juga taktik atau gaya yang diperankan dengan cara seorang siswa mendorong meja dan dinding. Kemudian menanyakan kepada siswa lainnya apakah teman mereka telah melakukan usaha terhadap meja dan dinding. Lalu analisis yang ke-9 adalah bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang di RPP ini adalah kombinasi antara cetak dan non-cetak, yaitu adanya PowerPoint, video, dan juga buku. Lalu sistem pembelajarannya yang diterapkan pada RPP ini adalah sistem pembelajaran tatap muka atau adanya pertemuan langsung di ruang kelasnya. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi pembelajaran. RPP yang dirancang sudah memenuhi komponen evaluasi pembelajaran. Pada RPP yang dianalisis terdapat evaluasi formatif yang berupa pekerjaan rumah dan tugas kelompok. Lalu di RPP juga tertulis guru memberikan latihan soal mengenai materi konsep usaha. Lalu untuk menilai pemahaman konsep peserta didik, guru menilai kemampuan peserta didik dengan berkomunikasi lisan. Yang C, peserta didik dapat memberikan tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh guru dan teman. Dan terakhir, guru memberikan tugas pekerjaan rumah tentang usaha. Ini evaluasi formatifnya. Baik, sekian paparan ke-10 analisis dari kelompok kami. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Alia Destiana yang telah memaparkan hasil dan analisis. Selanjutnya, pada kesimpulan, jadi dari serangkaian yang kami sampaikan, terdapat 10 kesimpulan yang dapat diambil dari analisis RPP ini. Yang pertama yaitu desain pembelajaran yang diterapkan adalah desain pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu Learning Cycle 7E. Yang kedua, pada RPP yang dianalisis telah memakai teori belajar behavior. Yang ketiga, RPP yang dirancang sesuai dengan proses identifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang keempat, RPP yang dirancang sudah memenuhi kompetensi. Yang kelima, menganalisis karakteristik peserta didik dapat diketahui dengan cara mengetahui kompetensi awal dan gaya belajar yang diterapkan, yaitu visual learning. Yang keenam, tujuan pembelajaran disusun memenuhi aspek attainable, realistik, dan juga behavior. Yang ketujuh, instrumen penilaian yang digunakan yaitu tes tertulis pilihan ganda menggunakan 4-tier diagnostic test dengan skala keyakinan CRI. Yang ke-8, pada RPP yang dirancang sudah memenuhi strategi pembelajaran. Yang ke-9, pada RPP menggunakan bahan pembelajaran berupa bahan cetak dan non-cetak. Yang ke-10, pada RPP yang dianalisis terdapat evaluasi formatif yang berupa pekerjaan rumah dan tugas kelompok. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum itu, ini yang kami lampirkan, yaitu RPP kakak tingkat tahun 2018. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.